Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Lina Erliana. Nah, di Share Miss Caring kali ini kita sudah kehadiran kakak alumni angkatan 10. Nah, di sini sudah ada Kak Livza. Apa kabar Kak Livza? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Udah lulus atau masih studi? Sudah lulus tepatnya 2020. 2020 sudah lulus. Iya. Wah, berarti pengalamannya udah banyak nih, Kak. Iya. Nah, di Sharing is Caring kali ini kita mau banyak ngebahas tentang jurusan yang kemarin diampu oleh Kak Livza ya. Dan gimana pengalamannya setelah jadi fresh graduate, apa yang dilakukan, pengalamannya seperti apa, nanti mungkin bisa dibagikan ke adik-adiknya. Siap. Tapi sebelum itu mungkin Kak Livza perkenalkan diri dulu. Kemudian dulu angkatan berapa di 14, terus studinya di mana sih gitu. Mungkin perkenalkan ke adik-adiknya dulu. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Livza Priyanka Putra dari angkatan 10 SMA 14. Saat itu aku setelah lulus ya kuliah di Perpajakan Universitas Diponegoro Semarang dan sudah lulus tahun 2020 kemarin. Oke, dan sekarang kesibukannya ngapain, Kak? Sekarang kesibukannya kerja di Kerja. Jakarta. Oke, nah nanti kita bahas ya. Nah, sebelum kita ngebahas setelah lulus Kak Livza ngapain aja nih setelah lulus dari Perpajakan Undip gitu kan. Ibu mungkin mau flashback dulu nih ke belakang. Nah, Kak Livza diterima di perpajakan, di jurusan perpajakan Undip itu dulu tuh jalur apa sih, Kak? Iya, coba aku jelasin dulu ya Bu tentang jalur yang ada di Undip. perpajakan khususnya vokasi. Iya. Ya, jadi di vokasi itu pas saat aku mendaftar ada dua jalur ya. Yang pertama jalur PSSB atau yang biasa kita sebut jalur rapot, dan yang kedua ada ujian mandiri. Iya, Nah, UM ya. Iya, ujian mandiri UM. Nah, saat itu aku mendaftar lewat jalur PSSB atau jalur rapot tersebut dan alhamdulillahnya keterima. Diterima. Ya, keterima. Nah, kalau jalur rapot kan berarti pakai nilai rapot nih, Kak. Iya. Masih ingat gak sih dulu nilai rapotnya berapa? Udah agak lupa sih ya 5 tahun yang lalu, cuma insya Allah di atas 86 gitu. Di atas Iya, 86. rata-ratanya. Nah, mungkin bisa buat ancar-ancar adiknya nih mungkin yang pengen masuk perpajakan juga di Undip, untuk jalur rapotnya sekitar 86 itu minimal banget lah dipersiapkan. Iya. Kalau misalnya mau aman ya di atas 86 gitu ya, Kak Iya, ya. benar. Nah, kan di Undip mungkin zaman yang Kak Livza baru ada UM sama PSSB ya, Kak. Tapi 2 tahun 3 tahun belakangan ini ternyata kan banyak banget sekarang, kayak contoh ada jalur SBUB gitu kan ya, PSDKU juga masuk ke jalur rapot juga gitu kan. Nah, selain jalur rapot Undip, Kak Livza nyoba nggak sih jalur-jalur PTN lainnya? Iya, jadi sebelum aku daftar PSSB Undip ya vokasi, jadi sebelumnya aku juga daftar SNMPTN dan SBMPTN. Lalu ada juga jalur dari D3 UGM. UGM yang PB Usmak ya. PB Usmak. Oke, di SNMPTN dan SBMPTN sama PB Usmak UGM, Kak Livza ngambil perpajakan juga atau ngambil jurusan lain? Ya, jadi sebelumnya memang SNMPTN lebih mau fokus ke S1 hukum ya. S1 hukum. Ya, pilihan pertama hukum dan pilihan kedua tuh pengen yang hitung-hitungan gitu. Oke. Karena memang saat SMA cukup senang yang namanya matematika gitu. Oke. Ya, jadi mau ada hitung-hitungan lah. Tapi karena mungkin hukum masih belum keterima dan saya milihnya sih perpajakan pas itu. Karena memang menurut aku sih ya perpajakan ini lagi dibutuhin nanti saat dunia kerja. Karena kan pemerintah nih lagi sedang ibarat menggalakkan adanya pajak, karena pajak kan juga penerimaan terbesar di Indonesia. Jadi berpikirnya pasti nanti di lapangan kerja tuh butuh tentang staf-staf pajak gitu. Makanya milih pajak ya karena mungkin peluangnya besar gitu. Berarti dari hukum terus akhirnya ke pajak gitu ya, karena mungkin melihat fenomenanya di negara kita kayaknya ahli pajak atau ini tuh bidang perpajakan ini sangat dibutuhkan. Benar. Gitu ya, Kak ya. Nah, kemudian kalau di perpajakan sendiri setelah finally diterima di jalur rapot Undip gitu ya, Kak ya, kan udah lulus sekarang gitu kan, bahkan udah kerja gitu kan. Sebenarnya apa sih yang dipelajari sendiri di perpajakan setelah Kak Livza masuk terjun ke dunia perkuliahan? Iya. Jadi sebenarnya perpajakan dan akuntansi itu saling berhubungan ya. Jadi kalau memang mau mengerti pajak terlebih dahulu harus mengerti akuntansi. Jadi mungkin kalau ada teman-teman di sini yang jurusan akuntansi juga pasti di dalamnya juga belajar pajak. Begitupun apabila ada juga jurusan pajak pasti dalamnya juga belajar akuntansi gitu. Nah, di jurusan perpajak kita belajar apa aja sih? Di pajak itu kita belajar nih tentang
pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan mungkin kalau mungkin teman-teman masih awam ya saat teman-teman beli barang ke Indomaret ataupun makan di restoran siap saji gitu ya, pastikan di struknya itu ada yang namanya pajak 10%. Iya, Nah, betul. saat di jurusan perpajakan itu teman-teman bakal tahu nih, pajak ini asal mulai dari mana sih, peraturannya dari mana sih, dan nanti pajak yang kita bayarkan ke restoran ataupun ke supermarket tersebut ini dialihfungsikan kemana gitu. Oke. Jadi seperti itu. Jadi kalau anak pajak kalau makan di resto mungkin Iya. PPN 10%-nya tahu ya dari Tahu. mana ya. Atau bahkan ada tugas kuliah yang menganalisis kayak gitu, Kak? Iya, ada. Ada ya. Cara perhitungannya seperti apa, terus peraturannya itu dari mana pajak 10% tersebut. Ada kebijakannya ada. Nah, suka dukanya apa sih, Kak? Kan kalau ngomongin tadi akuntansi perpajakan otomatis hitung-hitungan kan, Kak? Iya. Gitu kan otomatis akan bertemu dengan angka-angka, hitungan nominal dan sebagainya gitu kan ya. Berapa persen dan sebagainya. Nah, suka dukanya selama kuliah di perpajakan tuh apa sih mungkin? Iya. Yang Mungkin aku dialamin. nyebutin yang dukanya dulu ya. Ya, yang gak enaknya dulu Iya. deh. Jadi memang yang tadi aku bilang awal, aku memang orang yang suka hitung-hitungan saat SMA. Tapi aku juga kurang suka yang namanya akuntansi. Jadi Oke. hitung-hitungannya sukanya matematika aja gitu. Oke. Padahal pajak sama akuntansi tadi kan Iya, berkait. sama. Oke. Nah, dukanya itu saat pertama kali masuk pajak, kita diwajibkan belajar akuntansi dulu. Karena Oke. sebelum mengerti pajak, kita harus mengerti akuntansi. Oke. Ya, jadi di aku yang mungkin kurang suka akuntansi ya, harus bener-bener ibarat ngasih waktu lebih untuk belajar akuntansi lagi. Karena kalau yang tadi aku bilang kita nggak bisa akuntansi ya, kita juga akan kewalahan menghadapi pajak gitu. Oke. Dukanya di situ aja sih. Duka Cuma di awal-awal di ya, Kak, awal-awal ya? aja. Oke. cuma gitu. Nah, Terus kalau sukanya? sukanya itu di pajak ini sebenarnya asik ya. Dimana kan kita tahu peraturan pajak itu sering berubah-ubah. Jadi kita sebagai anak-anak pajak tuh senang yang namanya diskusi tentang peraturan pajak gitu. Oke. Apa sih peraturan terbaru, perhitungan terbaru itu seperti apa, terus kebijakan dari pemerintah untuk pajak Indonesia itu seperti apa. Itu senangnya di situ aja sih, kita bisa saling diskusi tentang pajak. Oke. Jadi kayak senangnya belajar tentang hal baru Iya, gitu ya, benar. karena kan kebijakan berubah-ubah, otomatis kita kayak harus siap dengan segala perubahan ya kayak gitu. Nah, kemudian Kak di Undip kan pada tahun Kak Livza tahun 2000 berapa waktu itu? 2017. 2017 masuk ke perpajakan Undip. Kan namanya D3 perpajakan Universitas Diponegoro. Nah, sedangkan saat ini yang ditawarkan adalah D4 akuntansi perpajakan. Itu kan sebenarnya pembaharuan dari D3 perpajakan ya, Kak ya. Perbedaannya sendiri ada nggak yang Kak Livza tahu antara yang dulu masih namanya perpajakan aja, sekarang ada embel-embelnya akuntansi perpajakan. Iya. Apa sih bedanya, Kak? Ya, jadi D4 akuntansi perpajakan ini memang ada di Undip pada tahun 2019 ya. Itu untuk ibarat memperbarui yang D3 perpajakan menjadi D4 perpajakan agar nantinya D4 perpajakan ini setara dengan S1 atau bisa dibilang S1 terapan gitu. Oke. Perbedaannya apa sih? Kalau yang tadi aku bilang D3 perpajakan belajar akuntansi ya. Cuma memang hanya sekedar dasar-dasar akuntansi aja. Nah, di D4 akuntansi perpajakan ini selain membahas lebih dalam perpajakan juga membahas lebih dalam adanya ilmu akuntansi di situ. Jadi sama-sama membahas lebih dalam. Oke, jadi mungkin pada saat yang masih perpajakan aja masih dasar-dasarnya doang. Iya. Tapi pas udah akuntansi perpajakan namanya berubah, mungkin 50-50 belajarnya sama besar sama berat mungkin ya, Kak ya. Itu perbedaannya. Jadi kalau mungkin kayak sekarang ada adik-adiknya yang nonton gitu kan, pengen masuk jurusan kayak Kak Livza nih perpajakan Undip tapi kok nggak ada ya gitu kan. Kadang suka anak-anak suka panik gitu kan. Kok nggak ada yang perpajakan doang ya, Bu ya, tapi adanya akuntansi perpajakan. Nah, itu sebenarnya sama. Itu adalah jurusan pembaharuan atau yang terbaru dari perpajakan yang sebelumnya yang Kak Livza pelajari dulu ya, Kak ya. Sekarang namanya akuntansi perpajakan dan udah D4 jadi setara dengan S1 gitu. Akreditasinya apa, Kak? Akreditasinya hampir ini masih B sih. Masih B, tapi udah bagus lah ya. Bagus. Kak, banyak juga nih yang tanya. Bisa nggak sih, memungkinkan nggak sih kalau misalnya anak IPA bisa masuk jurusan perpajakan atau perpajakan ini hanya untuk anak IPS? Iya. Kalau dibilang anak IPA masuk pajak tuh sangat bisa ya. Juga kebetulan teman-temanku saat di kuliah juga banyak yang dari jurusan IPA. Cuma memang untuk masuknya nggak bisa dari jalur rapot. Oke. Ya, karena kalau jalur UM rapot berarti kan ya? khusus IPS gitu ya. Nah, Betul. jadi masuknya lewat ujian mandiri. Seperti itu.
Oke, jadi IPA IPS sebenarnya sangat-sangat fleksibel untuk mengambil atau mempelajari jurusan perpajakan ini gitu. Jadi kalian boleh lah gitu. Nah, kemudian boleh tahu nggak Kak biaya kuliah di jurusan perpajakan Undip, khususnya mungkin jalur rapot gitu kan? Jadi di jalur rapot ini sebelumnya kan sebelum kita masuk kuliah tuh diwajibkan untuk mengisi formulir tentang finansial ekonomi keluarga kita ya. Jadi kalau khusus jalur rapot nanti yang menentukan dari Undipnya. Jadi nggak misalnya dari golongan 1 sampai golongan 7 kita ditentukan masuk golongan berapa, dan itu pasti berbeda-beda setiap anak. Cuma kalau untuk ujian mandiri ditetapkan menjadi golongan tertinggi seperti itu. Kalau Kalibza karena jalur rapot jadi sesuai dengan penghasilan. Sesuai dengan penghasilan orang tua. Ada uang pangkalnya Kak? Ada uang pangkalnya saat itu. Pada saat itu berapa kisarannya? Masih ingat? Sebentar. Kalau rapot itu langsung UKT. Langsung UKT ya. Sama kalau ujian mandiri ada uang pangkal sekitar waktu itu 20 juta kalau nggak salah. Berarti kalau misalnya uang pangkal itu hanya berlaku di ujian mandiri saja. Kalau untuk jalur rapot, Kalibza mungkin sama yang tahun-tahun sekarang pun di jalur PSSB Undip yang sekarang itu hanya kenanya UKT nanti golongan berapa menyesuaikan dengan jurusan dan finansial ekonomi orang tuanya gitu. Biasanya seperti itu. Nah, kemudian nih, prospek kerjanya apa sih Kak kalau di perpajakan? Tadi kan sangat banyak dibutuhkan di negara kita, tapi mungkin banyak anak-anak yang masih awam gitu. Ya paling di kantor pajak ya Bu ya, gitu kan, cuma gitu doang yang tahu. Tapi mungkin setelah Kalibza masuk ke dalam dunia pajak sendiri gitu kan, mungkin lebih luas lagi apa yang mungkin bisa disampaikan ke adik-adiknya tentang prospeknya? Jadi untuk prospek dari pajak sendiri ya, kalau dari mungkin teman-teman ada yang bilang kerjanya di kantor pajak ya, iya di kantor pajak, tapi itu untuk lulusan dari pajak stan ya, atau tempat pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Nah, sementara untuk kita yang perpajakan di versi universitas pada umumnya, itu prospek kerjanya ya tadi ada di perusahaan-perusahaan yang membutuhkan staf pajak, ataupun nanti ada konsultan pajak yang dimana untuk nantinya para fresh graduate ya itu bisa belajar banyak banget di konsultan pajak, karena nantinya kita tuh dapat ilmu bagaimana sih menerapkan pajak Indonesia, bagaimana perhitungan dalam keadaan yang real ya di Indonesia seperti apa gitu. Untuk prospeknya. Nah, tapi kalau untuk di kantor pajak sendiri berarti hanya bisa untuk anak-anak yang lulusan sekolah kedinasan saja atau yang dari umum bisa? Ya, kalau selain sekolah kedinasan sebenarnya kita yang dari pajak universitas ya bisa menjadi pegawai negeri sipil di kantor pajak tersebut lewat jalur CPNS. Oke, berarti harus tes ya Kak ya. Nah, selebihnya mungkin lebih fleksibel bisa di perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan tenaga atau ahli pajak gitu ya Kak ya, atau mungkin di lembaga pemerintahan yang BUMN mungkin gitu ya Kak ya gitu. Itu juga bisa gitu. Jadi banyak banget. Pokoknya yang penting bidangnya ya pajak gitu. Pasti di situ lahannya banyak. Gitu ya, kayak tinggal disesuaikan saja sama peluang dan passion kita maunya seperti apa gitu. Nah, kemudian Kak, tadi kan Kak Livza ngomongin prospek ya, Kak Livza udah lulus 2020, sekarang kan udah 2022. Tadi bilang sudah kerja Bu gitu kan. Nah, kerja di mana nih gitu kan? Terus gimana pengalamannya mengaplikasikan ilmu di kuliah sama di pekerjaan seperti apa? Mungkin bisa dibagikan. Ya, jadi untuk sekarang aku kerja di perusahaan kontraktor di Jakarta. Setelah lulus itu alhamdulillah sih sebelum lulus pun aku sudah ditawarkan kerja ya. Jadi di konsultan pajak Semarang. Saat itu memang yang punya konsultan itu juga dosen aku sendiri gitu. Dosen di Undip. Dosen di Undip juga. Jadi saat sebelum lulus sudah ditawarkan mau ikut kerja bareng saya gitu. Itu kenapa bisa ditawarkan, Kak? Enak banget. Iya, jadi memang kebetulan saat sama dosen itu sempat deket gitu ya, kenal deket gitu. Kenal deket. Iya, dan pertamanya juga mengajukan magang karena kan nanti di D3 tuh ada magang dulu ya sebelum lulus ya. Iya. Mengajukan magang di sana, tapi ternyata langsung ditawarkan juga kerja gitu. Dan setahun di Semarang, April 2021 kembali lagi ke Bekasi, dan sampai sekarang kerja di Jakarta. Oke, berarti dari kerja di yang sekarang itu dari waktu sebelum lulus dong, yang magang? Ini baru lagi, jadi yang sebelum lulus itu di Semarang. Oh, sebelumnya di Semarang. Berbeda ya? Berbeda. Oke, beda perusahaan berarti ya. Sebelumnya di Semarang itu dari dosen. Terus kalau yang sekarang di Bekasi ini ditawarkan atau di apa?
apply sendiri sih di Job Street. Oh, di Job Street. Oke, tapi setidaknya punya pengalaman sebelumnya Iya. di Semarang ya. Nah, itu gimana Kak? Maksudnya ada kendalanya nggak? Pas kan kadang banyak ya yang fresh graduate ngalamin kesulitan atau kendala kayak pas kuliah belajarnya gini tapi pas terjun ke lapangan ternyata kok beda gitu ya. Nah, itu gimana Kak Liza? Iya. Jadi memang ilmu di kuliah itu terkadang tidak sebanding lurus dengan di pekerjaannya. Jadi ya benar, kita di kuliah tuh perlu memahami intinya dasar-dasarnya dulu lah. Kalau tadi saya bilang tentang pajak, kita perlu mengerti lah berapa tarif tentang misal PPh 21, tarif tentang PPN itu sangat perlu buat kita. Tapi nantinya di dunia pekerjaan kita juga harus menyesuaikan sih. Kita sebagai fresh graduate yang dimana mungkin masih minim ya ilmunya, kita jangan malu-malu untuk bertanya ke senior kita di tempat kerja nanti gitu. Dan ibarat kita berusaha mendekati senior untuk mengambil ilmu-ilmu yang ada di senior tersebut gitu. Oke, jadi jangan malu buat bertanya ya. Karena di kuliah tuh kebanyakan teori tapi mungkin prakteknya kita akan nemuin itu di lapangan langsung gitu. Nah, kalau Liza selain kuliah pada saat masih studi di Undip gitu kan, apakah ngikutin organisasi atau aktif di kegiatan UMKM di kampus atau kayak gimana gitu? Kok bisa tadi kan sempat setahun itu di Semarang kerja itu ditawarkan sama dosen, kan nggak semua mahasiswa ditawarkan sama dosennya gitu kan untuk dapat link kerja gitu kan, pasti ada sesuatu nih. Mungkin kalian bisa aktif di kegiatan kampus atau seperti apa, mungkin bisa juga jadi tips buat adik-adiknya. Ya, jadi saat kuliah di Pajak Undip kemarin aku sempat ikut yang namanya himpunan atau mungkin lebih disederhanakan BEM di jurusan gitu ya. BEM jurusan. Ya, dan alhamdulillah di tahun 2019-nya aku diamanahkan menjadi ketua di himpunan tersebut. Dan akhirnya bisa menjalin komunikasi dengan baik dengan dosen-dosen Undip tersebut gitu. Dari situ akhirnya jadi berawal kedekatan dengan dosen-dosen, terus akhirnya dapat link gitu ya Kak ya. Nah, jadi nggak kuliah pulang doang ya Kak ya pada saat itu, dan dapat ilmu langsung di lapangan juga ya Kak ya. Nah, ada lagi nggak Kak yang hal yang menarik dari perpajakan Undip? Ya, yang tadi aku bilang sih, kita di pajak juga bisa belajar ini uang pajak yang kita bayarkan nantinya diaplikasikan pemerintah untuk apa sih, seperti jalan raya, pembangunan jalan raya, ataupun untuk harga subsidi harga-harga gitu kan. Itu dari uang pajak kita. Yang menariknya di situ sih, kita jadi tahu bagaimana sih perputaran uang di negara ini gitu. Jadinya mungkin jadi mikirnya nggak sayang ya buat ngeluarin pajak gitu kan. Kalau kita nggak tahu kan ini pajak buat apa sih gitu kan, larinya kemana sih nggak jelas dan sebagainya. Tapi karena anak perpajakan lulusan perpajakan jadinya tahu, oh ini perputarannya kesini gitu ya. Nah, mungkin Kak terakhir kasih tips atau mungkin trik buat adik-adiknya nih, apa sih yang dipersiapin kalau misalnya adik-adiknya pengen ngambil jurusan perpajakan? Pertama kita ini aja ya, misal nantinya untuk teman-teman yang mau lulus, jangan malu-malu untuk cari-cari informasi, jangan malas untuk cari informasi tentang apa yang kalian minatin, apalagi yang mau masuk pajak ya. Jangan malu-malu untuk cari informasi di internet, ataupun jangan malu-malu juga untuk sering-sering main ke ruang BK, tanya-tanya guru BK. Dulu aku sebelum lulus juga hampir tiap hari pasti ke ruang BK gitu, konsultasi sama guru-guru BK, Bu Rina ataupun Bu Tari. Terus yang kedua, untuk persiapan masuk pajak ya, setidaknya pahami dulu tentang akuntansi gitu. Jangan sampai kayak aku mengalami duka yang sebelumnya nggak suka akuntansi, harus ekstra keras belajar akuntansi gitu. Jadi mungkin buat anak IPS ada poin plus ya Kak ya, karena mereka belajar fokus di ekonomi kan. Akuntansi itu benar-benar harus dipahami secara mendalam kalau misalnya memang mau fokus ke perpajakan. Gitu ya Kak ya. Selain kalau misalnya di SMA selain ekonomi apa Kak? Matematika mungkin ya? Iya, matematika. Matematika, ekonomi itu mata pelajaran yang berkorelasi dengan jurusan perpajakan. Jadi dari sekarang nih, kalian mungkin sekarang masih kelas 10 atau kelas 11 yang nonton, atau kelas 12,
mungkin benar-benar diperdalam lagi, dipahami mata pelajaran-pelajaran yang tadi kalau pengen ke perpajakan berarti ekonominya harus bagus, karena akuntansi itu juga jadi kayak founder buat kita benar-benar mendalami tentang pajak gitu kan. Terus matematika otomatis nanti ketemu pajak sama akuntansi otomatis hitung-hitungan tuh, butuh ilmu matematika. Itu matematika tuh di semua jurusan kayak hampir semua ada ya kayak gitu, pasti dengan porsinya masing-masing. Mungkin gitu kali ya. Nah, ada lagi nggak Kak yang mau disampaikan atau closing statementnya? Ya, jadi untuk teman-temannya yang lagi bingung nih mau masuk jurusan apa gitu ya, kenalin dulu dalam diri kalian ini lebih suka kemana. Mungkin kayak tadi aku lebih suka hitung-hitungannya. Nah, di hitung-hitungan tuh ada jurusan apa sih? Misalnya kalian IPS, ada yang akuntansi, ada yang ilmu ekonomi pembangunan, ada juga yang manajemen juga ada hitung-hitungannya, dan ada juga pajak gitu kan. Itu bisa kalian cari tuh dari 4 jurusan ini, kiranya tuh mana sih yang aku banget gitu loh, mana sih yang bisa aku masukin gitu. Okay. Yang sesuai dengan diri kita gitu ya. Jadi kenali diri dulu, terus tahu, pahami passion kalian tuh di mana sih, di bidang apa. Nanti cari sering banyak research juga, tanya guru BK dan sebagainya. Pokoknya kalian bisa dapat informasi tuh dari banyak sumber ya Kak ya gitu. Jadi jangan membuat diri kalian tuh terkungkung hanya di satu sudut pandang aja gitu. Coba buka dan gali pemikiran kalian dengan segala macam sumber yang bisa kalian dapatkan informasi itu. Nah, mungkin gitu kali ya Kak ya. Ada lagi nggak Kak? Kira-kira cukup ya gitu. Nah, mudah-mudahan nih berarti Kak Livza udah kuliah udah selesai, kerja udah alhamdulillah dapet, udah tinggal menjalani ya Kak ya. Mudah-mudahan apapun yang nantinya jadi wishlist selanjutnya bisa tercapai ya Kak ya. Gitu. Lancar semua, dan terima kasih mungkin udah bisa meluangkan waktu nih di hari libur ke sekolah. Udah lama ya Kak nggak kesini ya? Udah hampir 4 tahun. 4 tahun, udah lulus, udah kerja, udah lama banget gitu. Makasih ya Kak ya udah hadir ya. Nah, mungkin teman-teman atau adik-adiknya yang mungkin pengen tanya-tanya lebih lanjut atau mau kenalan sama Kak Livza bisa follow di Instagram. Apa Kak Instagram? Livza Putra. @livzaputra, nanti Ibu tulis di sini. Kalian bisa follow, bisa DM, tanya apapun pokoknya tentang perpajakan. Mungkin gimana tanya tentang prospek kerja, atau mungkin ada yang Kak ada ini info-info apa gitu kan tentang perpajakan Undip, atau tentang pekerjaan yang yang di bidang pajak seperti apa, bisa tanya-tanya ya Kak ya. Nanti dibales ya Kak ya. Pasti dibales. Oke, pasti dibales. Jadi pokoknya jangan malu-malu buat bertanya gitu. Kalau gitu untuk sharing kali ini sesi perpajakan Universitas Diponegoro bersama Kak Livza kita sudahi dulu. Jangan lupa Kak like, comment, and subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.